Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati eh, mungkin Ketua PDM Kota Depok Ali Watinata jika hadir, yang saya hormati Wakil Ketua PDM Kota Depok dan Ketua Kop Mubalik Muhammadiyah sekaligus narasumber atau pemateri hari ini Ustadz Dani Yonor Eka Putra SE AKMA, dan yang saya hormati Ayahanda, Ibunda, Asatiza yang hadir pada hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa bangga hormat saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara ngaji pekanan tematik yang bertemakan ibadah saat bencana, dalam keadaan sehat walafiat tanpa adanya halangan. Tak lupa salawat serta dalam salam kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, mungkin perkenalkan, ada yang mungkin belum kenal, ada yang mungkin yang baru sekilas-sekilas saja di suatu tempat. Nama saya Agung Keliwani Hidayat, selaku moderator pada hari ini. Sebagai moderator, saya membagi dua sesi. Insya Allah, sesi pertama itu pemaparan materi, dan sesi dua yaitu sesi tanya jawab dari para peserta. Untuk membuka kajian ini, marilah kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya untuk pemaparan materi dari narasumber kita, Ustadz Dani Yanuar Eka Putra, SE AKMA, dengan tema seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu ibadah saat bencana. Kepada Ustadz Dani Yanuar, dipersilakan. Dadang, saya masih belum bisa berbagi nih. Siap. OTW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala nabiyya wa ala rasulillah ba'da. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum. Maka Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ittaqillaha mastata'tum. Wa qala aidan man nasiya minas salah falyusalliha idza dzakaraha la kafarata ila dalik. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, Ustadz Haji Aliwarta Dinata, yang mungkin juga hadir para anggota pimpinan, dan juga para pimpinan Ortom yang sudah nampak, Ibu Haja Nur Hayati, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah, kemudian yang sama-sama kita hormati Ustadz Dadang, Pak Agung selaku moderator, yang rumahnya tetangga nama saya, cuman beda satu gang, ya, bukan beda rumah, satu gang. Dan juga para jamaah Zumiyah pengajian sinergi antara Majelis Targih Kop Subalik Muhammadiyah Kota Depok, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali bisa bersilaturahim dengan seluruhnya
baik para pimpinan persyarikatan dan juga ortomnya, kemudian para warga persyarikatan pada umumnya, tenaga pendidik dan kependidikan, baik SD, SMP, SMA, TK, dan semuanya yang sederajat. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi wadah belajar bersamanya kita untuk memahami hal-hal yang harus kita pahami terkait dengan agama kita. Sebagai pengingat bahwa sesungguhnya saya pernah menyampaikan materi ini terkait dengan fikih kebencanaan, hanya saja karena waktu untuk ibadah saat bencana belum tersampaikan. Dan perlu dipahami bahwa agama Islam agama yang menyeluruh, mengatur di setiap sendi kehidupan manusia yang dicantumkan di dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW, yang seluruhnya sholih fi kulli makan wa zaman, selalu berkesesuaian di setiap tempat dan setiap keadaan. Termasuk diantaranya adalah persoalan ibadah yang dalam hal ini salah satunya ibadah wajib yang tidak diperkenankan untuk ditinggalkan. Udah bisa nih Ustadz ya? Saya nge-share ya? Sudah Ustaz. Coba. Coba ya. Hmm. Jadi ada beberapa ibadah yang sesungguhnya tidak diperkenankan untuk ditinggal. Ya, dalam keadaan tertentu hanya bisa berganti cara dan berpindah waktu. Sebagaimana tadi telah disebutkan dalam muqaddimah bahwa sudah kelihatan Ustaz ya? Sudah Ustaz. Oh ya, ya jadi sesungguhnya dia hanya bisa berganti cara dan berpindah waktu karena beberapa keadaan. Salah satunya yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu dia tidak bisa ditinggalkan sama sekali kecuali ada perubahan hukum yang menyebabkan dia atau seseorang tidak bisa melaksanakannya. Misalnya wanita yang sedang halangan dalam bentuk haid nifas itu tidak jatuh padanya syariat tentang melaksanakan sholat. Bagi laki-laki yang kena hadas besar, ya sebenarnya sama juga. Hadas besar berarti sampai dia bersuci. Ya, hadas kecil. Hadas itu kan artinya sesuatu yang menghalangi dirinya atau hilang akal. Ya. Maka sholat itu hanya bisa berganti cara ketika ada halangan, tidak bisa berdiri maka duduk, tidak bisa duduk maka berbaring, tidak bisa berbaring maka dengan isyarat, tidak bisa dengan isyarat maka disolatkan. Ketika tidak bisa dilaksanakan pada waktunya, maka Nabi memberikan tuntunan bisa dijamak, jamak takdim, jamak takhir, dalam keadaan safar bisa diqashar, atau bahkan dalam tuntunan majelis tardi ada juga yang menyebutkan bahwa Nabi pernah mengqashar pada waktunya tanpa menjamaknya. Atau bahkan Nabi pun pernah di dalam HPT itu disebutkan Nabi pernah sholat faitah. Karena dalam kondisi peperangan Nabi melaksanakan sholat 4 sholat dalam satu waktu. Ya, jadi dijelaskan dalam hadis tersebut itu ada di dalam tuntunan sholat berjamaah. Ya, dan juga sholat Jum'ah. Salah satu yang dibahas adalah sholat berjamaah. Ini disebut dengan sholat faitah. Jadi melaksanakan sholat karena keadaan sholat 4 waktu jadi 1 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya di waktu isya. Lalu kemudian dituntunkan di dalam hadis tersebut, kita harus melafalkan iqomah di antara setiap sholat. Nah, langsung saja
Jadi apa namanya, kita tidak bisa meninggalkan sholat ya, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu ya, dan eh, kemudian dia harus diganti, kecuali apa namanya, kecuali orang yang haid, orang yang nifas gitu ya. Jadi orang yang mengganti itu siapa saja yang kemudian terlupa. Dalam mukadimah tadi saya sebutkan man nasiya minas shalah falyusalliha idza dzakaraha la kafarata ila dzalik. Siapa saja yang terlupa. Nah, nanti terlupa ini bisa dikiaskan kalau oleh majelis tarjih itu. Terlupa tidak melaksanakan sholat, maka sholatlah ia pada saat ia ingat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, dan apa yang tertera dalam layar ini sesuatu yang kita semua mengkhawatirkannya. Kita berdoa untuk tidak terjadi, meskipun secara empiris ilmiah ini diprediksi akan terjadi. Dan kalaulah itu terjadi, sesungguhnya Islam telah memberikan panduan jauh sebelum itu bagaimana cara beribadah saat bencana. Ini sebelumnya sudah dibahas semuanya, saya langsung pada ibadahnya saja. Eh, ini istilah dalam Islam terkait dengan bencana. Nah, ini tuntunan ibadah saat bencana, paling tidak ada 10 poin yang mungkin akan jadi pembahasan kita. Yang pertama, bersuci saat darurat. Yang kedua, ibadah dengan pakaian najis atau kotor. Yang ketiga, ibadah dengan aurat yang tidak tertutup sempurna. Yang keempat, sholat saat bencana. Yang kelima, sholat saat evakuasi. Kemudian batasan waktu jamak saat bencana. Yang ketujuh, puasa saat bencana. Jadi posisinya di sini cenderungnya majelis tarjih itu menjamak ya, tidak mengkosor gitu. Mengkosor itu memang dikhususkan bagi musafir gitu. Cenderungannya majelis tarjih demikian gitu. Ya, musafir itu termasuk orang yang berada di satu tempat beberapa hari, nanti ada pembahasan itu. Yang kedelapan, perawatan jenazah saat bencana. Yang kesembilan, sholat gaib jenazah yang hilang dan diyakini telah wafat. Yang kesepuluh, zakat untuk korban bencana. Yang pertama, perihal toharoh atau bersuci. Jadi kita sudah pahami bahwa ketika tidak ditemukan air atau ada keterbatasan air bersih, nah ini yang dipahami oleh Muhammadiyah ya, yang juga sebagaimana yang dipahami oleh kalangan ulama Hanafiyah, berbeda dengan Syafi'iyah ya. Kalau Syafi'iyah itu harus ketemu memastikan untuk benar-benar tidak menemukan air yang suci. Maka kalangan Syafi'iyah wudhu dengan satu gelas air putih itu juga tepat, ya bisa dilakukan. Maka kalaulah kita di atas kendaraan, segelas air putih itu dia bisa digunakan untuk bersuci. Akan tetapi dalam perspektif kalangan Hanafiyah dan juga pemahaman oleh majelis tarjih, ketika air itu terbatas dan diantaranya adalah keterbatasan air untuk memenuhi kebutuhan pokok kita yang didahulukan sebagai bagian dari hifzun nafs, menjaga jiwa, maka air yang digunakan untuk konsumsi melanjutkan hidup karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada saat di perjalanan, maka orang diperkenankan bertayamum meskipun ada air namun airnya terbatas gitu ya. Jadi bersucinya misalnya kalau terjadi gempa, kemudian naudzubillah terjadi tsunami, pasti itu kan kita akan sulit menemukan air bersih itu kalau terjadi tsunami. Bagaimana mungkin menemukan air bersih sementara semua air itu sudah tercampur banyak hal ya. Warnanya sudah, sifat-sifatnya sudah berubah. Mulai dari warnanya, rasanya, dan baunya. Jadi air suci mensucikan itu yang tidak berubah sifatnya gitu kan. Maka hal-hal yang demikian itu dikiaskan air yang suci dan mensucikan itu tidak mungkin ditemukan. Maka menggantinya dengan cara bertayamum. Berikut ini cara bertayamum ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah rahimakumullah. Meskipun ini ada yang kurang.
Kalau di dalam himpunan putusan tarjih yang pertama itu ada di kitab Toharo ya. Jadi soal bertayamum ya. Tayamum itu sekali lagi dia menjadi pengganti wudhu dan mandi. Ya, jadi dan ini berlaku untuk sementara. Jadi ketika tidak ditemukan air, maka seseorang yang ingin bersuci dari hadas kecil, ya, hadas yang ringan, itu maka dia menggantinya dengan wudhu. Dan wudhu itu harus ada air. Ketika tidak ada air, maka dengan bertayamum. Lalu demikian juga ketika datang hadas besar atau hadir hadas besar. Hadas besar itu dialami ketika ingin bersuci, melakukan mandi besar tidak ditemukan air. Nah, nanti ada peristiwa di antaranya ada sahabat yang kemudian guling-guling di pasir gitu ya. Lalu kemudian kata Nabi bukan demikian caranya mengganti mandi besar itu dengan tayamum gitu ya. Ya, sekali lagi tayamum itu adalah pengganti. Yang pertama menempuhkan kedua telapak tangan ke tempat debu suci atau bagian permukaan dari sesuatu yang dianggap bersih. Yang kedua menghembuskan, jadi ditiupin tuh. Ditiupkan kedua telapak tangan itu. Lalu yang ketiga ini melafalkan basmalah. Di sini kelewat nih, melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga mengusapkan pada muka debu tersebut yang udah ditiupkan. Yang keempat, yang kelima, ya, mengusapkannya pada kedua tangan sampai pergelangan. Dan tayamum ini hanya satu kali. Ya, jadi menepukkannya, lalu kemudian meniupkannya, melafalkan basmalah, mengusapkan pada wajah satu kali, langsung mengusapkannya tanpa menepukkan lagi, langsung mengusapkannya. Jadi setelah mengusap wajah, langsung mengusapkannya pada kedua tangan sampai pergelangan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian berikutnya ibadah dengan pakaian yang najis atau kotor. Prinsip pakaian dalam Islam itu pakaian itu harus bersih, ya. Lalu kemudian juga ada estetika di dalam. Nah, ini penting ya. Ya Bani Adam hudzu zinatakum inda kulli masjid. Kita diminta untuk memakai pakaian yang terbaik setiap kali kita berada di tempat sujud atau ya di masjid dalam bahasa kita. Meskipun di tempat lain itu juga bisa disebut sebagai masjid, ya. Nanti mengkategorikannya adalah masjid jami dan bukan masjid jami. Dalam bahasa kita, masjid yang bukan jami itu disebut musola gitu ya. Nah, ini kemudian juga pakaian itu harus suci. Jadi ada bersih, indah, sekaligus juga suci. Suci dari najis. Kalau dalam HPT 3 disebutnya najis hisiyah. Najis yang nampak. Nah, pakaian yang najis, terkena najis itu dilarang untuk digunakan. Najis yang nampak itu nampak sifat-sifatnya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW diriwayatkan oleh Muslim, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin. Jadi tidak diterima, tidak makbul, ya, tidak dikabulkan, diterima Allah Subhanahu wa taala salat yang tanpa bersuci dan sedekah dari korupsi. Nah, ini penting ya. Itulah kenapa dalam hadis Nabi SAW disebutkan miftahus shalah al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci sholat adalah wudu. Jadi sholat itu kuncinya wudu. Seperti kita masuk dalam satu ruangan. Ruangan itu terkunci. Kalau kita tidak bawa kunci, tidak bisa masuk. Kalau kita salah kunci, nggak bisa masuk. Kalau kuncinya rusak, nggak bisa masuk. Maka wudhu bersuci itu kunci. Kenapa sih orang harus bersuci? Karena kita ini penuh dengan ketidaksucian. Karena Allah adalah Maha Suci, maka sebelum bertemu dengan Allah, paling tidak bersucilah sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Nah, gitu ya. Lalu kemudian saat darurat, bencana, ya, sholat dengan pakaian najis, maka berlaku kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Kondisi darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya dilarang. Memakai pakaian, membuka aurat, kemudian melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah, terlarang. Membuka auratnya saja terlarang, apalagi dia melaksanakan sholat, apalagi sholatnya di tempat publik lalu membuka aurat, itu secara umum. Akan tetapi ketika dalam keadaan darurat, hal tersebut itu diperkenankan, tapi hanya saat darurat. Karena boleh jadi orang yang mengalami bencana, rumahnya hancur, rusak, pakaiannya juga hancur, apalagi kalau banjir, kalau tsunami, wah rasa-rasanya boleh jadi yang pakaian yang ada hanyalah yang melekat pada tubuhnya saja. Nah, maka dalam keadaan tersebut sholat tidak bisa ditinggalkan. Sholat itu harus tetap dilakukan meskipun dalam keadaan aurat tidak sepenuhnya, ya. Ya, mohon maaf, bukan aurat ya. Mohon maaf ini, pakaian najis nanti termasuk ya, termasuk terkait dengan aurat. Pakaian yang najis, lalu kemudian yang ada yang melekat hanya padanya saja gitu ya. Karena boleh jadi ya, kita nggak pernah tahu dalam kondisi bencana bagaimana keadaannya, maka sholat dengan pakaian najis diperkenankan. Kemudian, nah ini soal aurat ya. Aurat yang tidak tertutup secara sempurna. Kondisi pada poin kedua, berlaku kaidah yang sama dan dalil yang sama. Apabila aurat tidak tertutup sempurna, jadi membuka aurat sesungguhnya terlarang. Lalu kemudian jika aurat terlihat, sholat itu tidak sah. Ya, termasuk ini yang bapak-bapak mohon maaf ya, jangan sampai pakai pakaian yang kaos-kaos yang agak street-street. Ya, nanti pada saat sujud biasanya kaosnya tertarik. Lalu kemudian apa namanya, pinggul atau pinggang bagian belakang itu nampak terlihat, maka sholatnya menjadi tidak sah, gitu ya. Akan tetapi dalam kondisi darurat itu diperkenankan. Lalu kemudian ini berkesesuaian juga dengan apa yang disebutkan dalam surat At-Taghabun ya. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian sekemampuan maksimal kalian. Ya, karena keadaan darurat, ya pakaian yang melekat hanya adalah itu saja. Wa ma amartukum bih fa'tum min mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah seoptimal kemampuan. Kemudian berikutnya sholat saat bencana. Saat bencana, maka sholat mendapatkan rukhsah atau keringanan dengan teknis jamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Jamak takdim berarti diawalkan atau diakhirkan. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan bahwa berkata Rasulullah SAW, salat zuhur dan asar di Madinah secara jamak. Bukan karena takut dan juga bukan dalam perjalanan. Nah ini memang unik ya. Jadi kalau bukan karena takut dan perjalanan aja, Nabi pernah jamak. Apalagi kalau ada keadaan-keadaan yang sesungguhnya itu ada masyakohnya. Abu Zubair berkata, saya bertanya kepada Sa'id, mengapa beliau demikian, berbuat demikian? Kemudian dia berkata, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, sebagaimana engkau bertanya kepadaku. Kemudian Ibnu Abbas menerangkan, beliau Rasulullah SAW menghendaki agar tidak menyulitkan seorang pun dari umatnya. Idza ta'adarul as yusarru ilal badal. Jadi ada kaidah fikih, apabila ada uzur, ada halangan pada sesuatu yang asal, maka dialihkan kepada yang mengganti. Jadi asalnya sholat itu harus dilakukan pada waktunya. Akan tetapi karena ada uzur, ada masyaqqah, ada keadaan-keadaan tertentu yang kemudian itu bisa menyulitkan dan memberatkan, bahkan bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, Nabi pun juga kalau saat hujan, lalu kemudian dalam banyak keterangan yang lain juga disebutkan apa namanya kondisi-kondisi yang
bisa menyebabkan hadir masyaqqah atau kesulitan, ya, maka Nabi pun menjamak, ya, sholatnya. Misalnya sudah sampai di masjid maghrib, sholat maghrib berjamaah, turun hujan, maka itu diperkenankan untuk menjamak dengan isya, karena saat sholat, ya, itu Nabi itu nggak berkenan umat itu becek-becekan gitu. Bahkan saat hujan saja atau cuaca sangat dingin, hayyalah sholah itu diganti dengan ala sallu fi buyutikum ala sallu fi rihalikum gitu. Jadi ajakan mari kita sholat berjamaah di masjid, maka diganti dengan lafal sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing dan sholatlah di kediaman kalian masing-masing. Nah, itu kan kemudian pernah terjadi waktu COVID, ya, kita mengganti lafal, kebanyakan para umat mengganti lafal, itu hayalas sholat diganti dengan ala sallu fi buyutikum atau ala sallu fi rihalikum. Itu, ya. Kemudian sholat saat evakuasi, sholat ibadah yang tidak dapat diganti kecuali sholat itu sendiri. Tadi saya sebut, ya, la kafarata ila dzalik. Jadi tidak ada pengganti sholat kecuali sholat itu sendiri. Yang kedua, kewajiban menjadi hilang ketika hilang ingatan haid dan nifas. Tadi sudah sebutkan, ya. Saat evakuasi atau bencana, sholat dapat dikiaskan dengan kondisi orang yang lupa atau lalai atau tertidur, ya, karena keadaan ya memang apa, ya, ada hal yang harus sangat diutamakan gitu, menyelamatkan nyawa manusia. Nanti bisa digeser itu, ya, bisa digeser, ya, bisa digeser, ya, pada saat sudah mulai reda, sudah mulai terkondisikan, maka kita langsung melaksanakan sholat, ya. Ini ada hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Qatadah, dzakarul Nabi sallallahu alaihi wasallam naumahum anis salah. Ya, jadi dari Abu Qatadah diriwayatkan, dia berkata para sahabat memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Tentang tidur mereka, anis salah. Ya, yang kemudian melalaikan mereka itu dalam melaksanakan sholat. Faqala innahu laisa finnaum tafrid. Ya, sesungguhnya tidak ada masalah tentang kelalaian kalau seorang sedang tertidur. Jadi orang tidur itu kan benar-benar lupa, ya, benar-benar lupa, tidak ingat. Karena Nabi dalam riwayat yang lain pernah berpesan sama Bilal, wahai Bilal, besok aku dibangunkan gitu. Lalu kemudian ternyata Nabi Muhammad SAW itu bangun ketika matahari telah terbit. Lalu menyampaikan kepada Bilal, wahai Bilal, kenapa aku nggak dibangunkan? Ternyata Bilal juga kesiangan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, man nasiya minas salah falisaliha idza dzakarha. La kafarata ila dzalik. Siapa saja yang terlupa tidak melaksanakan sholat, maka sholatlah saat dia ingat, tidak ada pengganti sholat kecuali itu sendiri. Nah, kemudian lanjutkan dalam hadis ini, innamat tafrid fil yaqazah. Sungguhnya yang dimaksud lalai yang bermasalah itu adalah lalai saat tersadar. Ya, fa idza nasiya ahadukum shalah aw nama anha falisaliha idza dzakarha. Apabila lupa salah seorang di antara kalian atau sedang tertidur, maka laksanakanlah sholat tersebut yang terlupakan saat teringat. Nah, ini juga perlu disampaikan, ya, untuk para guru-guru kalau mengajar anak-anak yang sudah balik, sudah mukallaf, terkena hukum taklif, punya hukum jadi wajib kalau sholat 5 waktu. Coba sesekali ditanyakan ketika kita mulai ngajar di jam pertama, adakah di antara mereka yang belum sholat subuh? Kalau ada, suruh sholat. Kalau seandainya dia tidak melaksanakan sholat, hitungannya dosa besar, diingatkan. Lalu kemudian tanyakan apa penyebabnya. Kalau penyebabnya main HP, maka main HP-nya jadi dosa. Sampai malam, sampai jam 2, sampai jam 3. Lalu kemudian berangkat ke sekolah sebelum melaksanakan sholat subuh. Ini tolong-tolong sangat diperhatikan, ya. Rasa-rasanya kalau banyak anak muda yang sekarang katanya kena mental, coba dicek yang kena mental itu, yang gampang rapuh, itu mereka sholat subuh apa enggak?
saya agak ragu yang suka kena mental itu dia sholat subuh. Biasanya kalau sholat subuh, apalagi sholat subuhnya tepat waktu di masjid, insya Allah mentalnya kuat. Dia menjadi petarung hebat karena dia harus melawan ngantuknya, harus melawan hawa nafsunya, harus memaksa dirinya untuk berangkat ke masjid sehingga pagi hari dia sudah berhadapan dengan sesuatu yang berat, maka niscaya hari-harinya dia mampu menjadi orang yang kuat. Kemudian batasan waktu jamak, yang pertama saat safar Nabi SAW batasi waktu qasar atau jamak hingga 19 hari. Jika lebih maka kembali menyempurnakannya. Ini haditsnya diriwayatkan oleh Bukhari. Saat bencana, yang kedua saat bencana tidak ada batasan. Bahkan hingga hilangnya kesulitan, masyaqqah atau kesempitan, haraj. Berarti bisa terus-terusan di jamak tuh. Ya, karena bencana bisa terus-terusan di jamak. Ya, tapi berusaha untuk keluar dari keadaan darurat. Jangan menikmati keadaan darurat. Ya, ini kan sama saja. Kalau ada orang jatuh dari pesawat atau tersesat di hutan, lalu kemudian tidak ada perbekalan makanan, yang ada di hadapan hanya babi. Lalu kemudian dia bunuh itu babi, kemudian dia makan babi itu menjadi halal. Bukan menjadi halal, menjadi mubah karena kedaruratan. Akan tetapi bukan berarti ketika makan babi itu terasa nikmat, lalu terus-menerus malah mencari babi dan menikmati kedaruratan. Itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Jadi segala sesuatu yang darurat itu bersifat sementara. Dan di saat yang sama harus berusaha sungguh-sungguh keluar dari kedaruratan. Ya, ini sebenarnya bisa dihubungkan dengan urusan-urusan politik ya. Kalau sekarang bilang, nah, orang nggak bisa milih kita kalau seandainya nggak dikasih duit. Karena darurat, maka orang milih harus dikasih duit. Pertanyaannya, memberikan duit itu karena kedaruratan, lalu kemudian terus-terusan memberikan uang kepada pemilih, apakah dia menikmati kedaruratan? Ya, di saat yang sama mendidik masyarakat menjadi konsumtif. Nah, naudzubillah. Ya, ini jadi kemana-mana. Ya, jadi soal itu harus keluar dari kedaruratan. Yang ketujuh, tidak memaksakan diri puasa saat bencana atau di pengungsian. Kesulitan dan kesukaran dijumpai oleh para korban dan relawan saat bencana. Jika orang sakit dan safar, diperkenankan tidak puasa dan mengkodoknya di hari lain. Maka demikian pula dengan orang-orang mengalami bencana. Boleh jadi kesulitan yang mereka alami jauh lebih berat. Ya, ya, naudzubillah lah. Kita untuk kopsu balik, kita sudah ke Cianjur dan kita bisa sedikit memahami meskipun bencana gempa Cianjur sudah sekian lama dan sebagian besar mereka itu yang wilayah-wilayah gempa masih tinggal di tenda-tenda dan itu sungguh berat. Ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 78 disebutkan wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan bagi kalian dalam beragama. Dan yang ke-8 perawatan jenazah saat bencana. Saat normal perawatan jenazah ya dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Saat bencana perawatan jenazah pun dalam kondisi kedaruratan karena boleh jadi korban jiwa sangat masif, banyak dan situasinya sulit. Kalau longsor, mereka mungkin ada beberapa yang wafat, tertimbun, dievakuasi sudah sekian hari, gitu kan? Maka jenazah dapat dikuburkan secara massal tanpa melalui proses-proses yang ada di atas. Kalau melakukan proses-proses di atas itu boleh jadi malah merusak jenazahnya. Maka bisa dikuburkan secara massal. Bahkan bisa dikuburkan bersama antara laki-laki dan perempuan karena susah memilahnya. Kalau diangkat, lalu kemudian jasadnya malah hancur dan seterusnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang 9, sholat gaib untuk jenazah yang hilang dan diyakini telah wafat. Ya, mafqud. Jadi harus yakin betul orang tersebut wafat. Sholat jenazah untuk seorang yang jasadnya telah hilang atau tidak dapat ditemukan adalah masyru', disyariatkan. Syaratnya adalah benar-benar yakin. Harus ada yakin bahwa orang tersebut telah wafat, telah tiada. Dalilnya berdasarkan umuman praktik sholat terhadap jenazah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dikiaskan dengan sholat gaib yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat wafatnya Raja Najasyi di Ethiopia. Ya, haditsnya diriwayatkan oleh Bukhari.
Kemudian yang ke-10, zakat untuk korban bencana. Jumhur ulama memaknai fakir dan miskin, orang-orang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan. Para korban bencana bisa dikiaskan dengan kategori di atas. Bahkan zakat untuk korban bencana dapat diambilkan dari bagian fakir miskin atau gharimin, orang yang berutang. Orang berutang itu kan dia dalam posisi lemah. Karena lemah maka kemudian dia berutang gitu. Berutangnya bukan karena gaya hidup, akan tetapi berhutangnya karena kebutuhan. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha mu'allafati qulubuhum wa fir riqab dan seterusnya. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang terakhir, bagian dari fikih kebencanaan, permasalahan utama dalam musibah bukanlah terletak pada musibah itu sendiri, tapi masalahnya adalah bagaimana sikap yang lahir atas musibah. Maka jangan pernah salah mensikapi musibah. Dalam hal ibadah, Islam sudah menuntunkan bagaimana caranya beribadah saat bencana. Wallahu alam bishawab. Saya kembalikan ke Pak Agung. Oke, Halo? baik. Itu tadi adalah paparan materi dari Ustadz Daniel Anwar tentang ibadah saat bencana. Mungkin kalau bagi saya ibadah setelah bencana. Kalau saat ya kalau lagi jatuh masa sholat gitu mungkin. Mungkin sesi selanjutnya adalah dibuka kesempatan bagi para peserta yang ingin bertanya. Boleh siapa yang mau bertanya? Hingga jangan lupa untuk eh boleh lewat chat. Di sini ada chat. Ada yang ingin Dadang bertanya? nanya. Dadang. Kepada Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya, eh, tentang tayamum nih. Kan kalau dulu saya memahaminya setiap kan tayamum itu darurat, tatkala darurat nggak ada air atau dalam keadaan sakit gitu ya, yang benar-benar nggak boleh ini gitu ya. Ada air tapi sakit juga boleh menjadikan penyebab tayamum ya gitu. Namun ada derajat yang dipahami di dalam yang saya pernah pahami gitu ya, bahwa kalau tayamum itu setiap waktu masuk sholat itu harus tayamum gitu. Tapi di sisi lain pernah dengar di tarjih itu enggak perlu kalau memang belum batal. Setiap yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Tatkala tidak ada pembatal wudhu maka tidak batal tayamum. Nah ini mungkin saya mohon apa penekanannya gitu Ustaz. Terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada yang mau bertanya lagi? Tinggal raise hand, raise hand. Eh, ya mungkin Pak Ustadz Dulu ya, saya jawab tadi ya. jawab dulu mungkin. Ustaz Dadang, saya mau tanya, itu yang dimaksud harus bersuci lagi, itu antar sholat yang tidak dijamak atau sholat yang dijamak? Dia harus bersuci dalam makna tayamum 2 kali. Yang Itu misalnya yang eh, misalnya duhur tayamum nih, asal mm-mm. tayamum lagi itu ada pendapat seperti itu tuh. Gitu. Jadi setiap waktu masuk sholat itu tayamum lagi. Bahkan kalau udah tayamum terus menemukan air, itu tayamumnya sudah tidak berlaku, harus diganti dengan wudhu. Apakah itu eh, selaras dengan tarjih gitu? Ya, kalau berdasarkan kaidah-kaidah yang tadi, orang itu kan harus keluar dari keadaan yang menyebabkan kedaruratan. Ya, ada haraj. Jadi harus keluar dari kedaruratan. Dan tayamum itu memang diperuntukkan pada saat darurat. Justru saya malah
Saya nggak tahu, nanti mohon dicek lagi, kalau mohon saya dikoreksi kalau keliru. Justru saya pernah membaca terkait dengan tuntunan dalam tarji, tayamum itu memang bersifat sementara gitu. Kecuali dia dilakukan, tayamum itu dilakukan pada saat apa? Pada saat eh, apa namanya? Saat kondisi jamak atau jamak kosor gitu. Nah, di antara sholat jamak atau jamak kosor, maka tidak perlu ada tayamum kecuali dia sholat zuhur nggak ketemu air, maka dia tayamum. Sholat asar dia masih nggak ketemu air, meskipun dia belum batal, maka dia tayamum lagi karena tayamum itu bersifat sementara. Dia posisinya hanya sebagai pengganti wudhu gitu, hanya karena keadaan tidak ditemukan air atau airnya terbatas ya. Sekali lagi saya tekankan begitu. Ini tercantum dalam fikih kebencanaan di majelis tarjih. Begitu Ustadz, jawaban saya sementara ya. Ya. Nanti kalau Oh, ini saya boleh dikoreksi. iya Ustadz, ini saya mendapatkan, nah itu pernah dulu lagi di Cisalak, ini saya diskusi masalah ini gitu ya. Eh, Mm-mm. tapi dalam tarji katanya nggak seperti itu. Kalau memang belum batal, ya tayamum tidak perlu tayamum lagi itu. Ya, tapi ini menarik sekali. Nanti nanti dicek lagi sama-sama. Kalau saya yang salah berarti ya saya salah baca. Gitu aja. Berarti Baik, yang benar si Fulan. Tapi kalau berdasarkan kaidah-kaidah yang ada, kurang lebih pemahaman saya yang terbatas seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. baik. Gitu Ustaz. Jazakallah Ustadz. Apa Novan? Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada ya berarti selesai. Ada yang Setengah lagi? sembilan. Waktu masih lumayan panjang, kira-kira 18 menit. Ada yang mau Udah bertanya? paham semua berarti. Udah yang Sudah nggak tanya. paham? Biasanya banyak yang masalah tuh soal jamak kosor tuh. Tapi kalau nggak ada ya sudah Pak Agung ditutup saja. Saya udah Tidak ada? paham dan Jamaah Qasar udah paham sekarang. Oh, sudah paham. Tidak ada yang mau bertanya? Waktu masih panjang. Kalau tidak ada, oke. Terima kasih untuk semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Berarti tuntas sudah kebiasaan kita dalam mengaji pekan tematik ini. Dan jangan lupa kajian dilakukan setiap minggu dan atau setiap tepatnya Selasa malam Rabu yang akan diisi oleh pemateri-pemateri yang hebat dengan tema materi yang luar biasa. Untuk menutup kebersamaan kali ini, mari kita akhiri kajian ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena saya hanya manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, pamit semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.